bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Katakan kau yang layak, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari angkat suaramu bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Mari sekali lagi katakan, memujimu, oh ya, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Katakan kau yang layak, terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan sama-sama ya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Katakan Yesus, Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Yesus, kau sungguh. mari rasakan, nikmati kecap kebaikan Tuhan. Yesus, namamu indah. Yesus, Yesus, cinta kau, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. oh ku mau memujimu, Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu ku sembah. selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari Bapak Ibu yang di rumah, Bapak-bapak ajak keluarganya bergandengan tangan. Mengingat dulu ketika bangsa Israel, Tuhan bilang tinggal di rumah. Mereka taat, saudara. Mereka bersama dengan keluarganya, mereka beribadah di dalam rumah, dan mereka menyembah Tuhan. Maka tulah itu lalu dari mereka. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sore hari ini mari kita tunduk di depan Tuhan, kagum akan Tuhan. Bersama dengan keluarga kita, katakan keluarga kita, Tuhan baik dalam hidup kita. Katakan dari jauh di tempat ini yang mungkin datang, katakan Tuhan baik dalam hidupku. Mari angkat tangan kita, angkat wajah kita, saudara. Bukankah Dia Allah yang baik dalam hidup kita? Bukankah Dia Allah setia, tidak pernah meninggalkan kita? Dia Allah yang memeliharamu, menjauhkan engkau dari sakit sampar. Hanya berdiam di dalam hadirat Tuhan, tinggal di dalam hadirat Tuhan. Dia ada di tempat ini, saudara. Mari angkat suara kita, angkat wajah kita, sembah Dia. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu
hamba-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Memuji-Mu, Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, oh ku mau. ku selalu sembah. Katakan bagi Dia yang layak. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. oh Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari sembah Dia. Yesus Tuhan. Haleluya. Kau Allah yang besar, tak ada Allah yang seperti-Mu. Allah yang baik, Bapa yang baik. Sore hari ini hampiri Dia. Yuk, di tempat kita masing-masing kita hampiri Dia. Kalau boleh kita berdiri dalam hadirat Tuhan. Kami berdiri seperti anak bungsu yang sudah menghambur-hamburkan warisan dari bapaknya. Sesungguhnya Tuhan, kami manusia yang perlu dimukai. Tapi sore hari ini kami kembali terus merasakan kasih Bapa yang dahsyat, kasih Bapa yang berlari ke arah kami, Bapa yang memeluk kami dan berkata, I love you, I love you, I love you. Oh Jesus, haleluya. Mari berdiam diri sejenak saudara. Bapak, Ibu, teman-teman, adik-adik, mungkin anak-anak yang di rumah. Tenangkan hati kita. Tuhan bilang nantikanlah Tuhan. Nantikanlah Tuhan. Rindukan pertemuan dengan Tuhan sore hari ini. Jesus. Oh, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Rasakan roh kita menyala-nyala. Oh Tuhan.
Merindukan Engkau seperti Elizabeth ketika dia mengandung Yohanes. Dia berjumpa dengan Maria yang membawa bayi Yesus dalam perutnya. Bayi itu bergejolak karena ada Yesus yang di sana. Dan saya percaya Yesus ada di tempat ini, ada di tempat saudara saat ini. Dia memeluk kita saat ini. Oh, hadiratmu sungguh indah. Hadiratmu ajaib. Jiwa kami bergejolak bersorak bagi Tuhan. Kami kagum akan Engkau Tuhan. Mari semua yang kagum akan Tuhan, tepuk tangannya bagi Tuhan. Yang di rumah juga tepuk tangan bagi Tuhan. You are amazing Lord. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Mari sama-sama yuk katakan bagi Dia. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Angkat tanganmu. Kau layak disembah. Percaya Tuhan, apapun kondisi kami, sukacita Tuhan gak pernah dibatasi kondisi keadaan kami. Mungkin bagi saudara ada yang sakit di rumah, saya percaya dalam pujian, dalam ibadah ini ada mujizat yang terjadi. Yang tidak dapat berdiri, mereka dapat berdiri. Mereka dapat melihat bahwa Tuhan Allah bekerja. Mari tepuk tangan yang meriah dan katakan amin. Haleluya. Mari puji seperti Hana memuji Tuhan. Silakan duduk saudara terkasih dalam Tuhan. Silakan duduk yang di rumah. Hana berkata, Tuhanku hebat, Tuhanku dahsyat. Dia Allah yang menjawab doa. Amin saudara. Haleluya, haleluya.
Tuhanku hebat, Tuhanku dahsyat, Tuhan membuat orang jadi kaya. Dia meninggikan, Dia merendahkan, Dia menegakkan orang yang hina. Dia mengangkat orang yang miskin dan yang rendahnya dalam lumpur. Dia mendudukkan orang pilihannya bersama dengan para bangsawan. Katakan dengan iman. Kau Tuhan sanggup mengubah air menjadi anggur, anggur yang manis dalam hidupku. Kau Tuhan sanggup mengubah ratap-ratapku ini menjadi tarian indah bagiku. Yuk belajar lagu ini. Tuhanku hebat, Tuhanku dahsyat, Tuhan membuat orang jadi kaya. Dia meninggikan, Dia merendahkan, Dia menegakkan orang yang hina. Ia mengangkat orang yang miskin, yang rendah hatinya dari dalam lumpur. Ia mendudukkan orang pilihannya bersama dengan para bangsawan. Haleluya, katakan sama-sama. Kau Tuhan sanggup mengubah air menjadi anggur, anggur yang manis dalam hidupku. Kau Tuhan sanggup mengubah ratap-ratapku ini jadi tarian indah bagimu. Saudara dikasih, saya nggak tahu apa yang kita alami, saudara. Tapi setiap hari mama saya tuh sedang lihat drama SCTV. Saya lihat dramanya berantem mulu. Kalau nggak berantem ada apalah pokoknya masalah di keluarga. Saudara dikasih dalam Tuhan, saya percaya Tuhan menyediakan anggur yang baru, amin. Anggur yang manis bagi kita. Katakan kiri kanan kita, Tuhan menyediakan anggur bagi keluarga kita. Mari bersukacita sama-sama. Pelan-pelan belajar lagu ini. Kau Tuhan sanggup mengubah air menjadi anggur, anggur yang manis dalam hidupku. Kau Tuhan sanggup mengubah ratap-ratapku kini jadi tarian indah bagiku. Sama-sama katakan, Kau Tuhan, Kau Tuhan sanggup mengubah air menjadi anggur, anggur yang manis dalam hidupku. Kau Tuhan, Kau Tuhan sanggup mengubah ratap-ratapku kini jadi tarian indah bagimu. katakan mengubah air, Mengubah air menjadi manis bagiku. manis bagiku. Mengubah ratap, Mengubah ratap menjadi tarian indah bagimu. haleluya. Dia Allah yang menciptakan langit dan bumi, saudara, amin. Dia Allah yang ada beserta dengan kita. Dia Allah yang berkata, Immanuel, Dia beserta dengan kita. Mari sembah Dia, saudara. Karena saya percaya dalam pujian ada kuasa. Karena Allah kita bertahta di atas puji-pujian. Mari kita muji pujian ini. Haleluya. Katakan, Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. katakan, Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya.
keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah Sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Katakan haleluya, come on. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Saudara, dalam situasi seperti ini saudara, seringkali banyak ketakutan, amin saudara. Tapi saya percaya Allah tidak memberikan kita ketakutan. Amin. Ketika saya ditanya oleh teman saya, kenapa ya orang Kristen kok lahir nyanyi, ada baptis nyanyi, gitu ya, mati juga nyanyi, gitu ya. Karena saya percaya sukacita kita bukan berasal dari dunia ini, tapi dari Tuhan. Amin. Sebab itu apapun kondisi kita, angkat tangan seperti ini ya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, Amin, aku percaya. haleluya, amin. Haleluya, amin. Oh, Haleluya, amin. Haleluya, amin. Boleh angkat tangan kita saudara. Mari kita angkat tangan kita berdoa untuk negara kita saat ini. Banyak kabar-kabar, isu-isu, bahkan fakta sekeliling kita. Corona sudah menyebar. Mari kita minta belas kasihan Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama sejenak, boleh minta jemaat Tuhan berdiri. Kita berdoa di depan Tuhan untuk bangsa kita. Amin. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Mari dengan rendah hati kita angkat tangan kita, katakan sama-sama. Oleh anugerah-Mu, ampunilah Tuhan. Oleh anugerah-Mu, oleh anugerah-Mu, pulihkanlah Tuhan, pulihkan. oh Bapa, pulihkan. kembalikan Tuhan, Kembalikan bangsa kami kepadamu, Tuhan. Pulihkan, ampunilah bangsa kami, ya Tuhan. dan pulihkan kembali negeri kami. Mari kita angkat tangan kita sama-sama. Kita boleh berdoa bagi Indonesia dalam menghadapi
COVID-19 ini. Kita percaya ada firman Tuhan yang berlaku. Ada firman Tuhan yang dahsyat. Ya dan amin. Mari kita minta supaya itu terjadi bagi bangsa kita. Mari keluarga lepas keluarga di rumah, angkat tangan kita sama-sama. Berkati Indonesia. Kami percaya Indonesia di dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati pemerintah kami, dari pusat sampai daerah. Tuhan berkati semua tim medis. Tuhan berkati semua bangsa Indonesia. Amin. Berikan hikmat. Amin. Berikan juga hati yang tunduk dan taat atas pemerintah, sehingga kami satu hati bersama-sama. Maka mengharapkan, kami percaya mujizat terjadi. Kamu katakan di dalam nama Yesus, virus corona dilalukan. Kami berdoa dalam nama Yesus, ada mujizat Tuhan. Tuhan boleh bekerja. Terima kasih Bapak. Yang sudah sakit Tuhan bersembuhkan. Tuhan angkat segala ketakutan. Tuhan angkat segala orang-orang yang memanfaatkan dengan hoax atau apapun. Kita percaya Tuhan, Engkau Allah yang bekerja. Kami bersyukur untuk jemaat Tuhan yang boleh mengikuti himbauan dari gembala, himbauan dari presiden untuk berdiam diri di rumah. Mereka menikmati hadirat-Mu Tuhan di rumah. Lawat mereka Tuhan. Mujizat terjadi melalui mereka. Ketika mereka di apartemen diberkati Tuhan. Ketika mereka ada di rumah, kompleks itu diberkati Tuhan. Ketika mereka dimanapun Tuhan, ada hadirat Tuhan yang melawat. Oh Rabose, Arabo. Kami percaya Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu saat ini sampai selama-lamanya melalui hidup kami. Terang Tuhan dinyatakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita katakan sama-sama. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Bagi saudara-saudara yang baru mengikuti ibadah streaming ini, kami mengucapkan selamat bergabung, selamat menikmati ibadah. Dan kami rindu pada saat nanti dipulihkan, nanti boleh datang dalam ibadah tatap muka. Kita akan kumpulkan persembahan saat ini dan kita akan berdoa bersama-sama. Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan ibadah melalui live streaming di rumah, Bapak Ibu bisa mengumpulkan persembahan dan Bapak Ibu boleh masukkan ke dalam amplop lalu membawanya pada minggu pertama bulan April. Itu pengumuman dari gereja. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara di dalam segala hal, meluputkan apa yang menjadi virus yang menakutkan bagi orang banyak. Tapi bagi Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami sungguh dikuatkan. Kami boleh memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Kami sungguh Tuhan merasakan hadirat Tuhan pada sore hari ini. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah streaming dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, Bapak Ibu juga tidak perlu merasa bersalah, karena Tuhan juga hadir di sana buat Bapak Ibu Saudara semuanya. Terima kasih Bapak, kami merasakan lawatan Tuhan di dalam ibadah sore hari ini. Terima kasih atas keselamatan yang Tuhan berikan bagi kami. Seperti hamba-Mu Daud mengatakan, kulayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari mana datang pertolonganku? Pertolonganku datang dari Tuhan semesta alam. Terima kasih. Kekuatan peneguhan dari Tuhan
boleh menguatkan setiap kami. Saatnya kami mau memberi sebagian apa yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Engkau memberkati tangan-tangan yang mempersiapkan persembahan ini. Segala sesuatu yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil, karena kami memberi dengan penuh sukacita dan kerelaan. Terima kasih Bapa. Terpujilah namamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan menyaksikan pengumuman dari gereja. Shalom, apa kabar? Kami berharap Bapak Ibu Jemaat Tuhan selalu dalam lindungan Tuhan. Firman Tuhan dalam Lukas pasal 21 ayat 33 berkata, "Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu." Apapun kondisi saat ini, kita tetap punya pengharapan bahwa firman Tuhan, ya dan amin. Firman Tuhan adalah pegangan hidup dan sumber kehidupan kita. Berikut ini kami sampaikan beberapa informasi kegiatan gereja kita. Pada ibadah minggu depan, Minggu 29 Maret 2020, ibadah pukul 10 dan pukul 16 masih diselenggarakan lewat live streaming. Kebijakan ini diambil untuk menghindari penyebaran virus corona jenis baru COVID-19 sesuai anjuran Bapak Presiden Republik Indonesia dan seruan Gubernur DKI Jakarta. Kepada seluruh rakyat Indonesia, saya minta tetap tenang, tidak panik, tetap produktif dengan meningkatkan kewaspadaan agar penyebaran COVID-19 ini bisa kita hambat dan kita stop. Dengan kondisi ini, saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah. Aduh, ini gimana ya Kak? Kita kan disuruh di rumah aja nih. Terus kita ibadah kita gimana? Sekolah minggu kita nggak ada dong Kak? Oh, jangan takut. Khusus ibadah sekolah minggu pada tanggal 29 Maret 2020 juga dilaksanakan secara daring atau online pada pukul 9.30. Ibu, kami mohon tolong dampingi anak-anak dan beri penjelasan kepada mereka. Terima kasih. Tuhan memberkati. Berita keluarga akan diberkati dalam pernikahan kudus Saudara Yefta Parsaoran Simanjuntak, anak pertama dari Bapak Effendi Simanjuntak dan Ibu Lili Rosilawati, dengan Saudari Tamaria Jessica Huta Barat, anak pertama dari Bapak Budiman Huta Barat dan Ibu Hotnida Siregar. Pemberkatan nikah dilaksanakan pada Jumat 3 April 2020 pukul 10 di GKRI Diaspora City Center. Sekretariat Gereja GKRI Diaspora City Center membutuhkan seorang staf administrasi dengan kualifikasi telah lahir baru, bersedia melayani, lulusan pendidikan sekretaris, menguasai komputer MS Office, usia maksimal 30 tahun. Surat lamaran bisa dikirimkan ke Sekretariat Diaspora City Center. Tunggu hingga 31 Maret 2020. Haleluya. Siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Hati yang rindu, kita duduk di bawah kaki Tuhan, kita dengar suara Tuhan dan memandang wajah Tuhan. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu. Engkau ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari puji kebesaran Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan.
hati kita pada Tuhan, katakan kami memuji kebesaran-Mu. oh ajaib, sungguh ajaib, kami memuji kebesaran-Mu. oh ajaib, oh ajaib, Kami memuji kebesaran-Mu. katakan ajaib Tuhan, ajaib, oh ajaib, ajaib, ajaib. Katakan ajaib Tuhan, oh ya, ajaib Tuhan, sesuka berdiri. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, Oh ajaib Tuhan, kami memuji, ajaib, ajaib, Segala hormat, pujian, dan syukur hanya bagi Tuhan. Kami tahu apapun boleh terjadi Tuhan, tapi Engkau tetap Tuhan kami. Engkau yang berkata, Aku adalah Allah. Allah bagi setiap orang yang mau berseru kepadamu Tuhan. Bapa, kami perlu Engkau lebih dari hari-hari sebelumnya, hari-hari ini. Engkaulah sumber segala sesuatu di hidup kami. Bahkan ketika ini bumi ini bergoncang Tuhan, Firman-Mu berkata dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya, tetapi orang yang benar akan tetap hidup oleh percayanya kepada Tuhan. Kami mau tetap hidup dengan percaya kami kepada Tuhan. Ketika digoncang, kami tahu akan tersisa satu umat yang tidak tergoncang. Kami adalah orang-orang yang tidak tergoncangkan Tuhan. Bapak, sampaikan isi hati-Mu hari-hari ini. Kami tidak ingin terlewat mendengarkan pesan-Mu di dalam keadaan yang sedang seperti ini Bapak. Kami tahu Tuhan sedang berbicara. Engkau sedang berbicara bagi dunia, Engkau sedang berbicara bagi umat manusia. Secara khusus Engkau sedang berbicara bagi gereja Tuhan. Berikan kami kepekaan yang lebih lagi Bapa. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Urapi setiap anak-anak-Mu yang hari ini sedang menyaksikan dan sedang ikut ibadah di rumah-rumah mereka. Kami percaya Tuhan hadir di sana. Engkau juga melawat setiap kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, setiap kita yang siap untuk sambut firman Tuhan dengan penuh sukacita, mari sama-sama katakan amin. Tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Shalom.
Bagaimana kabarnya hari ini yang sedang berada di rumah juga engkau sedang beribadah. Banyak yang bertanya kepada saya, Ibu, ini bagaimana kita sebagai orang Kristen, masa kita nggak boleh ke gereja? Bukan tidak boleh. Tetapi keadaan, dan bukan hanya orang Kristen saja, tetapi semua orang hari ini tidak boleh ada keramaian. Kenapa? Kita memutus rantai untuk penularan virus ini, karena memang tidak main-main saudara. Tapi kita juga harus percaya, firman Tuhan berkata, di mana ada 2-3 orang berkumpul, di situ Tuhan hadir. Ya, 2-3 orang itu berbicara tentang komunitas yang kecil, di mana di dalam keluarga dan rumah tangga. Jadi hari ini saya juga percaya virus yang terjadi hari-hari ini ada hikmah bagi setiap kita. Di mana orang-orang satu keluarga yang sudah tidak pernah berkumpul bareng-bareng, suami sibuk sendiri, istri sibuk sendiri, anak sibuk sendiri. Hari ini semua kita berdiam bersama di rumah. Ke dapur ketemu suami, ke ruang tamu ketemu istri, ya, ke tempat nonton TV ketemu anak. Ya, dan saya percaya Tuhan sedang mengajarkan kepada umat Tuhan hari ini dimanapun berada, supaya mari kita cari Tuhan terlebih dahulu, dimulai dari rumah tangga, dimulai dari keluarga, supaya ketika sesuatu tergoncang maka kita kuat di dalam keluarga kita. Amin. Saudara, kita mendengar berita-berita yang sampai berapa jam yang lalu di Italia itu korban jiwa sudah mencapai 4.800. Saya nggak tahu kalau sampai jam ini mungkin sudah 5.000 lebih, karena setiap hari 800 orang meninggal. Dan ini tidak main-main. Ya, sampai ada penguburan massal pakai mobil-mobil militer di sana. Sudah tidak bisa lagi. Dan hari-hari ini kemarin teman saya telepon, dia bilang, "Bu, saya takut." Saya bilang, "Nggak usah takut. Ya, saya sekarang benar-benar di rumah nggak tahu mau ngapain dan saya ketakutan." Saya bilang, kalau sudah waktunya mati, kita mati. Nggak usah tunggu kena virus, kepleset di kamar mandi juga mati. Ya, jadi hati-hati saudara. Kenapa? Ya, dengan virus ini semua orang akhirnya menyadari bahwa kematian itu berada sangat dekat dengan hidup kita. Karena itu jangan sombong dimanapun Anda berada hari ini saudara. Ya, kematian itu berjarak hanya beberapa detik dari hidup kita. Karena itu jangan sombong dengan terus hidup di dalam dosa. Saya hari-hari ini banyak melihat banyak orang yang masih sombong hidup di dalam dosa. Ya, saya bilang sama teman saya, nggak usah takut. Tapi kalau sudah waktunya kita dipanggil Tuhan, ya persiapkan hidup. Dia bilang gini, "Ya tapi Bu Pendeta, jangan mati karena virus lah." Kenapa? Nggak ada pemakaman, ibadah pemakaman. Tapi memang benar. Ya, kita melihat. Ya, beberapa waktu yang lalu ada 2 jarak dari gang rumah saya meninggal terkena virus ini. Tidak boleh ada keluarga yang ikut. Yang membawa peti itu langsung dari rumah sakit, tim medis yang pakai baju antivirus. Cuman dimasukin dalam peti berwarna hitam lalu dikubur tanpa boleh ada upacara apa-apa. Baru di sini manusia, mata kita semua terbuka hari-hari ini. Virus yang sangat kecil, tidak nampak oleh mata manusia loh. Hanya bisa dilihat dengan mikroskop. Itu bisa menghentikan semua aktivitas dunia. Hello saudara. Ya, ini bukan hal yang biasa. Mari kita buka mata rohani kita untuk melihat apa yang sedang terjadi. Virus yang ukurannya sangat kecil, tak terlihat oleh mata, menghentikan semua aktivitas. Nggak ada seorang pun yang bisa. Makanya dari sini kita baru tahu dan kita baru melihat bahwa betapa rapuhnya hidup ini. Kita butuh Tuhan dalam hidup kita. Tapi saudara, di balik semua yang sudah terjadi, berita kematian setiap hari ada di televisi, masih banyak orang yang tidak mau mencari Tuhan loh. Ya, ini berita tentang virus corona begitu banyak. Setiap hari yang masuk konseling di SMS saya, di WA saya, semuanya kasus perselingkuhan. Ini manusia memang saya tidak tahu hatinya terbuat dari apa. Sampai kemarin ada ibu-ibu yang konseling, Bu Debbie, dia, "Suami saya selingkuh Bu, hari-hari ini dia nggak mau pulang ke rumah. Dan dia lebih memilih selingkuhannya Bu." Ya, saya tanya sama dia, "Kamu pilih dia atau saya?" "Dua-dua." Ya, pilih dua-dua saudara. Istrinya bilang, "Ya kamu nggak bisa dua-dua." Suaminya bilang, "Kasih saya waktu untuk bisa memutuskan selingkuhan saya." Istrinya tanya, "Waktunya kapan?" "Tunggu waktu Tuhan."
Ini ada orang-orang Kristen yang masih hidup dengan kesombongan di hadapan Tuhan. Saya bilang sama ibu itu gini, Bu, ibu lihat di depan mata kita setiap hari yang kita lihat berita tentang kematian. Ibu sudah ya, kalau suamimu memilih untuk berselingkuh dan hidup dengan selingkuhannya, biarkan dia, Bu. Ibu hari ini fokus dengan hidup ibu. Kenapa? Kita ada di akhir zaman. Ibu gak lihat tiap hari ini virus corona membunuh ribuan orang? Jadi ibu, saya cuma mau bilang kepada ibu, ndak usah alay, lebay, baper, koper, bagasi. Tapi kita semua mau fokus kepada hidup kita dengan Tuhan. Kalau suami memilih hidup dalam dosa, biarkan saja dia. Ibu fokus dengan anak-anak, cari Tuhan. Amin saudara. Ya, kita melihat, saya percaya ini bukan secara kebetulan terjadi. Seluruh dunia dibungkam oleh satu virus yang sangat berukuran sangat kecil. Tuhan sedang berbicara kepada dunia. Tuhan sedang berbicara kepada umatnya. Tuhan sedang berbicara kepada bangsa-bangsa. Ya, apa yang harus kita lakukan hari-hari ini? Saya kemarin menyampaikan saudara, saya dapat sesuatu dari kisah bangsa Israel dari Keluaran pasal yang ke-12 tentang tulah yang ke-10. Ketika pada waktu itu Tuhan akan memberi tulah yang ke-10 di Mesir, Dia berkata kepada orang Israel, beri tanda darah di setiap ambang pintu rumahmu, supaya ketika malam hari aku lewat, maka orang yang hendak aku tugaskan untuk membunuh setiap anak sulung di Mesir itu tidak akan menulahi rumahmu, karena ada tanda darah di sana. Dan firman Tuhan kepada Musa, pada malam ini juga tidak ada seorang pun dari orang Israel yang boleh keluar rumah sampai pada waktu pagi hari. Ya, mereka taat melakukan seperti yang Tuhan suruh. Dan ketika penulah itu lewat, ya, ada tanda darah di depan pintu rumah orang Israel. Lalu tulah itu terhindar dari, saya membayangkan apa yang dialami bangsa Israel hari itu mencekam seperti apa yang kita alami sekarang. Kenapa? Karena bangsa Israel berada di tengah-tengah bangsa Mesir yang akan ditulahi. Siapa yang tidak takut saudara? Semua anak sulung akan mati. Ketika kemarin ada di dekat gang saya yang meninggal karena corona, semua takut. Anak-anak saya bilang, Mam, dekat rumah kita loh. Lalu kita membayangkan virus itu mendekat ke rumah kita. Lo jujur ini sedang terjadi. Ketika orang tahu meninggal, daerahnya mana? Orang langsung tanya daerahnya mana? Daerahnya sini, aduh dekat rumah saya. Saudara, ketika kita percaya firman Tuhan berkata ada tanda darah anak domba Allah dalam hidup kita, amin. Kita tidak perlu takut, bahkan Alkitab berkata engkau telah ditebus oleh darah yang mahal itu, bahkan kematian sekalipun tidak akan pernah bisa pisahkan kita dari kasih Kristus. Karena orang Kristen yang percaya Yesus bisa berkata, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah sebuah keuntungan. Bagian kita, mari mempersiapkan hidup di hadapan Tuhan. Karena yang namanya kematian itu bisa datang kapan saja. Ya, nggak usah tunggu virus, kita bisa mati kapan saja. Dan saya cuma mau bilang, dari sini kita baru mengerti saudara, ternyata kita harus menyadari bahwa kehidupan yang sesungguhnya bukanlah di dunia ini. Karena Alkitab berkata di dunia ini kita hanya perantau. Amin. Ada satu kehidupan, satu yang kekal, ya, yang akan kita tuju satu saat nanti, yaitu kehidupan setelah kematian. Kita mau belajar hari ini. Ya, saya pengen kita sama-sama belajar dari firman Tuhan. Yang terpenting adalah hari-hari ini bagaimana respon kita terhadap semua keadaan. Banyak orang bertanya, Bu, apa yang sedang terjadi? Apakah ini Tuhan menghukum? Apakah ini gini? Apakah gini? Saya bilang yang tahu itu hanya Tuhan, tapi saya tahu Tuhan sedang berbicara bagi kita semua. Tapi yang terpenting adalah ini respon. Saya pengen kita semua baca dari Yeremia pasal yang ke-18. Ini adalah kisah ketika pemerintahan Raja Yosia berakhir di Yehuda, lalu diteruskan oleh Raja Yoyakim, saudara. Dan ketika di tangannya Raja Yoyakim, bangsa ini dibawa untuk memberontak terhadap Allah. Mereka melakukan semua yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan memanggil Yeremia sebagai seorang nabi untuk melihat, ya, apa yang akan Tuhan lakukan kepada bangsa atau umat yang memberontak dan tidak melakukan kebenaran di hadapannya.
Mari kita lihat Yeremia pasal 18 ayat yang ke-7, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10 saja. Yeremia 18 ayat yang ke-7 berkata begini. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan mencabut, merobohkan dan membinasakannya. Ayat 8. Tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka apa? Maka menyesallah aku bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka. Ayat yang ke-9. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan membangun dan akan menanam mereka. Ayat 10. Tetapi apabila mereka melakukan apa yang jahat di depan mataku, maka apa saudara? Dan tidak mendengarkan. Saudara lihat baik-baik, maka menyesallah aku bahwa aku hendak mendatangkan keberuntungan yang kujanjikan itu kepada mereka. Saudara, firman Tuhan datang kepada Yeremia pada waktu itu ketika bangsa ini memberontak dari hadapan Tuhan. Bukankah hari-hari ini kita melihat manusia hidup dengan kedegilan hatinya. Banyak orang yang bahkan membangun kebenarannya sendiri. Mereka jauh dari Tuhan. Kita melihat ada banyak dosa yang telah dilakukan oleh manusia hari-hari ini. Ya, berapa banyak orang yang hidup di dalam kenajisan. Ada berapa banyak orang yang menodai kekudusan dalam rumah tangga. Bahkan saudara, saya tahu hati Tuhan bersedih. Bukan hanya di kalangan jemaat, tetapi hamba-hamba Tuhan. Banyak yang jatuh. Dan tidakkah kita menyadari bahwa hati Tuhan itu terluka atas perbuatan umatnya? Bahkan ada banyak hamba-hamba Tuhan yang kehilangan fokus hari-hari ini. Kita tidak lagi melihat jiwa-jiwa. Biar kita mau berdoa hari-hari ini, kita merintih di hadapan Tuhan. Tuhan, jangan ada kematian massal, tapi kami berdoa supaya terjadi pertobatan massal di atas bangsa dan di dunia ini. Amin. Biar itu menjadi tangisan kita di hadapan Tuhan hari-hari ini. Ya, apa yang sedang terjadi tidak main-main saudara. Ribuan nyawa melayang. Kita tidak pernah tahu. Tetapi hari ini yang terpenting firman Tuhan berkata respon saudara dan saya. Bagaimana respon kita melihat keadaan zaman? Tuhan sudah tulis memang ketika Yohanes Pembaptis ada di Pulau Patmos saudara. Lalu dia melihat ya Tuhan memberikan sebuah pewahyuan kepada dia. Bahwa ada satu saat nanti saudara, ada orang yang menunggang kuda dan itu namanya maut. Dia akan mengambil seperberapa dari umat manusia di dunia ini dengan salah satunya yaitu penyakit sampar. Apa itu penyakit sampar? Wabah yang akan melanda dunia yang disebabkan oleh bakteri atau virus. Tetapi dalam kurun waktu tertentu akan ada banyak jiwa yang melayang di dalam satu waktu ini. Bukankah ini sedang terjadi hari-hari ini? Ribuan nyawa melayang. Mari kita buka mata kita saudara. Alkitab berkata mari kita berespon dengan benar. Saya mau bilang kepada saudara hari ini yang sedang menyaksikan program ini. Saudara, mari kita kembali bertobat. Bukan secara kebetulan kita beribadah di rumah. Mari yang suami, saya berdoa hati suami-suami berbalik kepada istri dan anak-anak. Hati anak-anak berbalik kepada orang tua. Dan kita semua berbalik kepada Tuhan hari-hari ini. Kita perlu merendahkan hati di bawah kaki Tuhan. Bertanya Tuhan apa yang sedang terjadi. Dari kisah yang kita baca di sini dalam Yeremia ayat yang ke-18. Ketika Raja Yoyakim naik menggantikan Yosia. Dia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan murka saudara. Dan Tuhan berkata kepada Yeremia untuk disampaikan kepada umat Tuhan. Ya, ada kalanya Tuhan berkata aku merancangkan sebuah malapetaka atas sebuah bangsa. Aku akan membinasakan seluruh bangsa itu. Tetapi ketika bangsa yang mana aku sebutkan hendak aku jatuhkan malapetaka itu, mereka berbalik dari jalannya yang jahat. Mereka bertobat dan mencari wajahku kata Tuhan. Maka aku menyesal telah merancangkan sesuatu yang jahat buat bangsa itu. Sebaliknya kata Tuhan, ketika aku merancangkan
sebuah rancangan yang baik atas sebuah bangsa atau sebuah keluarga. Namun bangsa yang atasnya aku rencanakan yang baik itu, ya, mereka tetap hidup di dalam jalannya yang jahat, maka aku menyesal mendatangkan rancangan yang baik itu atas mereka. Saudara, hari ini bagaimana kita berespon dengan semua keadaan yang sedang terjadi? Apakah hari-hari ini kita sungguh-sungguh mencari Tuhan? Saya masih banyak melihat, saudara, orang-orang yang justru dengan keadaan ini mereka marah. Mereka marah. Lalu terjadi pertikaian dalam rumah tangga. Kenapa? Saudara, kita disuruh berdiam diri. Anjuran pemerintah, kita belajar dari rumah, kita bekerja dari rumah, kita juga beribadah dari rumah. Ada orang-orang yang bisa bekerja dari rumah karena kita pakai fasilitas elektronik seperti laptop dan komputer. Tetapi ada orang yang tidak bisa bekerja kalau hanya tinggal di rumah karena pekerjaan mereka itu mereka berhubungan dengan orang lain. Nah, saudara bisa bayangkan ketika mereka disuruh berdiam diri. Ini aja saya menerima banyak SMS, banyak WA dari berbagai jemaat. Ibu, doakan. Keadaan ekonomi kami mulai tergoncang. Ibu itu bilang, saya hanya penjual siomay. Suami saya sebagai sopir Grab. Dengan keadaan yang terjadi ini semua kami tidak ada penghasilan. Saudara tahu apa yang sedang terjadi? Virus ini bukan hanya mengancam jiwa, tetapi setelah ini kita lihat dolar yang naik begitu tinggi, saudara. Ya, lalu apa yang terjadi? Beberapa orang mulai mengambil tindakan mengakhiri diri dengan bunuh diri. Ini sesuatu yang serius. Saya berdoa supaya gereja Tuhan buka mata. Mari kita mulai menangis di kaki Tuhan. Mari kita mulai menangis. Virus ini telah mengubah cara pandang orang. Virus ini telah mengubah rutinitas yang terjadi. Bukan apa-apa, sekarang gereja. Kita tidak bisa lagi beribadah bersama seperti dulu. Sampai kapan? Nggak ada yang tahu. Kita bahkan nggak bisa menjawab. Bukankah ini sesuatu yang luar biasa? Ini bukan main-main, saudara. Ya, siapa yang bisa mengubah tatanan gereja yang sudah dari dulu kita beribadah bersama-sama dan sekarang dalam waktu sekejap bisa terjadi seperti ini? Siapa yang bisa mengubah orang bekerja dari rumah, belajar dari rumah? Saya mendengar banyak berita, banyak orang bilang anak-anak mulai stres. Kenapa? Anak-anak itu biasanya aktif. Mereka berada di luar rumah. Bukan cuma anak yang stres, emak-emak juga mulai stres. Kenapa? Karena waktu anak di rumah, ya saya aja 4 kali masak sehari. Ya, 4 kali masak padahal semuanya berhenti. Pelayanan di cancel nih, saudara. Yang setiap hari ada 2-3 kali khotbah. Dalam waktu 2 minggu ini, ibu maaf semua kami cancel dulu sampai batasan waktu. Bahkan ibu kira-kira kita atur pindah jadwal tanggal berapa ya? Saya bilang jangan dulu dipindah jadwal karena kita belum tahu apa yang akan terjadi ke depan. Ini serius, saudara. Ya, mari kita berespon sesuai dengan firman Tuhan. Orang disuruh berdiam diri belum 2 minggu ini belum. Ini baru seminggu, saudara. Ya, ibu saya bosan, ibu saya stres, ibu saya orang yang biasa beraktivitas semua disuruh berdiam diri. Dalam waktu singkat semua restoran sepi, mal-mal sepi. Ada yang WA ke saya, ibu saya mau bayar gaji karyawan bulan ini dengan apa? Pemerintah sudah mencanangkan lebaran silaturahmi lewat WA. Gereja harus bisa membuka diri untuk setiap perubahan. Saya baru mengerti kenapa Tuhan dari dulu menyuruh saya ambil alih dunia media. Beritakan Injil lewat media. Karena cepat atau lambat semua akan berubah. Semua akan berubah. Dan kita nggak pernah tahu. Tapi mari kita peka. Ya. Mari kita peka. Beberapa saat ini, saudara, sejak orang disuruh berdiam diri di rumah, subscriber saya 1 hari nambah 1000 lebih. Enggak, bukan soal subscriber nambah, bukan. Tapi orang mulai mencari Tuhan. Orang mulai mencari kebenaran. Dan saya begitu terharu mendengarkan mereka, ibu saya mau bertobat. Ada orang-orang yang bilang, ibu
dengan semua yang terjadi. Ya, saya melihat tayangan-tayangan ibu beberapa hari ini, saya bikin saudara tayangan di YouTube saya, wake up call 1, wake up call 2, wake up call 3. Dan itu jemaat dalam waktu saja belum berapa jam yang menyaksikan sudah 15.000, 100.000. Saya tahu orang-orang haus pengen dengar apa pesan Tuhan di balik semua yang terjadi. Mari kita buka mata kita. Jangan sampai kita termasuk menjadi orang-orang yang lambat dalam hal menangkap sesuatu dari Tuhan. Sudah cukup kita bermain-main dengan kekristenan kita. Sudah cukup saudara. Saya cuma menangis melihat pemakaman massal. Apakah itu orang semua sudah bertobat dan mengenal Kristus? Kemana jiwa mereka? Bahkan sangat menyedihkan, kemarin ada tetangga saya yang bilang, "Bu, om saya meninggal. Karena om saya kena, istrinya kena, anaknya kena. Jadi kemarin papanya meninggal, mama sama anaknya masih di ruang isolasi dan tidak ada keluarga yang boleh ikut. Hanya dimakamkan oleh petugas medis." Saudara, kita tidak tahu, tapi saya berdoa mari kita peka. Ayat ini berkata, Tuhan bilang, ketika Tuhan pun yang merancang. Ini Tuhan loh yang merancang, kan dikatakan di sini. Apabila aku merancangkan sebuah malapetaka dan ingin aku membinasakan sebuah bangsa, kata Tuhan. Siapa yang rancang? Tuhan. Bisakah kita mengubah rancangan Tuhan itu? Bisa, kata Alkitab. Waktu kita merendahkan diri dan bertobat. Tuhan bilang, tetapi bangsa yang kepadanya kurancangkan sesuatu yang jahat itu, lalu mereka mau bertobat dan berbalik dari jalan mereka yang jahat. Sebenarnya saudara, sebenarnya cuma satu tujuannya, agar manusia bertobat. Kembali merendahkan diri di kaki Tuhan dan menyadari bahwa hidup kita ini tidak ada apa-apanya. Ada orang yang komen di YouTube saya, dia bilang gini, "Bu, kenapa ibu hanya memberitakan kematian? Kasih tahu dong, banyak yang sembuh juga supaya orang gak takut." Saya bilang, sorry ya, saya bukan pendeta yang suka bikin iklan-iklan. Buka mata aja. Saya lebih suka memberitakan, lihat apa yang terjadi. Supaya apa? Semua orang bertobat. Sudah cukup kita dengar yang enak-enak. Sudah cukup gereja memberitakan tentang berkat dan hidup berkelimpahan. Kita kembali kepada pengajaran yang murni, yaitu apa? Bertobat dan senangkan hati Tuhan. Tidak ada cara lain untuk kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Tidak ada cara lain selain apa? Kita bertobat dan merendahkan diri di kakinya. Maka Tuhan sanggup membatalkan semua rancangan malapetaka itu. Cuma ketika kita bertobat. Bapak-bapak yang sedang menyaksikan program ini, saya mau bilang ini bukan secara kebetulan. Mari engkau menjadi imam yang benar di tengah rumah tanggamu. Mari bawa istri dan anak-anakmu datang kepada Tuhan. Saya bilang ketika ada tanda darah Kristus dalam rumah kita, maka engkau tidak perlu takut. Bahkan maut tidak bisa menyentuh orang yang percaya kepada Kristus. Ya, apa itu maut? Kebinasaan. Kita semua satu saat bakalan mati, tetapi kematian kita bukanlah sebuah kemalangan. Orang yang mati dalam Kristus dikatakan berbahagia. Kenapa? Karena kita memasuki kehidupan yang sesungguhnya dalam kekekalan. Amin. Ada yang bertanya kepada saya, "Bu, saya cerita saudara, tanda darah itu penting. Seringkali kita ini menganggap itu sepele." Ya, satu saat saya punya teman, dia cerita, ketika itu dia jadi Kristen dan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan bapaknya ini saudara masih punya ilmu-ilmu hitam, ya, dan percaya perdukunan. Lalu suatu saat bapaknya ini panggil dukun datang ke rumah untuk mempengaruhi anaknya. Lalu dukun itu bawa makanan-makanan, ayam hitam yang dimasak tapi sudah dibaca-baca dan dimantra-mantrai. Ya, lalu anak ini dipanggil, lalu anak ini tanya ke pendetanya, "Gimana Pak, saya nanti makan aja nggak apa-apa." Disuruh minum dukun, minum aja, tetapi selalu kamu ngomong, "Darah Yesus, sucikan dan kuduskan dengan darahmu Bapa." Lalu akhirnya dia datang, ada dukun di situ,
Ya, lalu dukun suruh minum air yang sudah dibaca-baca, dijampi-jampi. Dukun juga suruh dia makan ayam hitam yang sudah dimasak dan lain sebagainya. Dia minum semua yang disuruh minum, dia makan semua yang disuruh makan. Malah dia bilang, masih kurang, ada lagi? Lalu bapaknya tanya sama dukun itu, berapa hari kemudian, gimana? Dukunnya bilang, Pak, saya nyerah. Kenapa? Anakmu ilmunya lebih tinggi. Bapaknya kaget, hah? Iya. Dia berguru sama siapa ya Pak? Kenapa? Kenapa saya bisa bilang ilmunya lebih tinggi? Karena ini bukan ilmu main-main. Dia makan daging manusia dan minum darah manusia. Bapaknya kaget. Anaknya dipanggil, ditanya, kamu berguru sama siapa? Itu dukun bilang kamu makan daging manusia dan minum darah manusia. Anaknya bilang, haleluya, itu perjamuan yang setiap minggu saya adakan di gereja, perjamuan darah Yesus. Loh, kita rasa itu biasa, tapi orang yang ada dalam ilmu hitam, mereka bisa melihat dari cara yang berbeda. Lalu kemarin ada yang tanya kepada saya, Bu, ini kan gereja libur Bu. Saya mau tanya Bu, kalau minggu pertama boleh nggak saya perjamuan di rumah dengan istri dan anak-anak saya? Saya bilang sangat boleh dan harus. Inilah saatnya para suami bertindak menjadi imam di tengah keluarga. Amin. Dengar bapak-bapak yang menyaksikan program ini. Inilah saatnya Anda dituntut menjadi imam buat istri dan anak-anakmu. Ya. Nggak apa-apa para bapak-bapak awal bulan nanti perjamuan boleh. Seorang bapak harus menguduskan dirinya menjadi seorang imam. Lalu bawa anak istrimu sungguh-sungguh untuk menerima tanda darah Kristus itu. Amin. Dia bilang, apakah saya tidak menyalahi aturan? Tidak Bapak, karena keadaan memaksa. Tidak mungkin Bapak Gembala mau datang dari rumah ke rumah untuk pimpin perjamuan. Atau ikut nanti ada live streaming, saudara sediakan di rumah, ikut di sana. Tetapi Bapak sebagai suami, hari-hari inilah engkau dituntut. Bukan cuma hari Minggu beribadah, setiap malam. Saya dan anak-anak dan suami, kami bergandengan tangan setiap malam. Bahkan anak saya kemarin saya bilang, Dek makan Dek, dia diam aja. Saya bilang, Dek Mami udah masak makan Dek, dia diam aja. Waktu sore akhirnya dia makan, dia bilang, Mami aku gak makan tadi, kenapa? Aku lagi berpuasa untuk virus corona ini. Saya meneteskan air mata. Anak saya bilang, aku berpuasa Mam. Aku berpuasa buat orang-orang. Aku berpuasa supaya Tuhan tarik murkanya atas semua manusia. Saudara, kita percaya bahwa ketika kita berespon dengan benar, ya saya tahu Tuhan akan berbelas kasihan. Percuma kita mencoba memutus rantai itu. Sampai kapan ini akan terjadi? Saudara bayangkan kalau ada satu orang yang terjangkit. Ya, kemarin ada satu anak Tuhan. Dia pulang membawa virus itu. Dia menjangkiti istri dan anaknya. Istrinya meninggal, bapaknya juga meninggal. Anaknya masih kritis. Siapa yang bisa saudara? Cuma Tuhan. Yang bisa menghentikan wabah ini cuma Tuhan. Mari kita semua merendahkan hati di bawah kaki Tuhan. Dan kita mau bilang sungguh-sungguh Tuhan, kami mau Bapak merendahkan hati, kami mau berbalik. Setidaknya ada orang-orang yang mulai berdiri buat bangsa Indonesia. Kita yang membela bangsa ini di hadapan Tuhan. Dan kita mau menangis bersama dan berkata, Tuhan ampuni bangsa kami. Bahkan ampuni kami, saudara bisa bayangkan kalau di tengah setiap rumah tangga anak-anak Tuhan hari ini mulai terbangun mezbah, dan mezbah. Maka itu akan menjadi dupa yang naik ke hadapan hadirat Tuhan. Dan kita mendapatkan hati Tuhan kembali. Bukan dengan persembahanmu, bukan dengan uangmu untuk mendapatkan hati Tuhan. Kita bisa mendapatkan hati Tuhan ketika kita berbalik kepada jalan-jalannya. Ketika kita meninggalkan semua dosa-dosa kita dan kita mau berkata, Tuhan kami mau berbalik. Kami mau berbalik Tuhan. Tapi di balik semuanya ini saudara, saya juga mau bilang buat semua jemaat yang menyaksikan ini, tidak usah terlalu takut. Inilah saatnya kita membuktikan iman kita.
Inilah saatnya kita membuktikan keteguhan iman di dalam Kristus. Dan kita mau berkata, Tuhan kami percaya, saudara jangan takut. Saya berdoa supaya kalau ada istri yang takut, suami akan menguatkan. Kalau suami takut, istri dan anak-anak kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Karena itu tidak ada tempat lain kita bisa lari kecuali di dalam hadirat Tuhan. Cuma dalam hadirat Tuhan. Saya berdoa saudara, supaya kita semua peka untuk menjalani semua ini. Yang terpenting adalah mari kita bertobat, berespon dengan benar di hadapan Tuhan. Saya pengen mengajak kita semua berdoa bersama. Saya undang imam musik untuk maju ke depan. Kami tidak tahu kan hari esok. Tapi yang kami tahu Tuhan, Engkau yang pegang tangan kami. Ini hidup kami Tuhan. Kami mau berbalik dari segala jalan-jalan kami yang jahat. Ajar kami beriman sepenuhnya kepada Tuhan. Mari katakan sama-sama pujian. Takut takkan hari esok, namun langkahku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya akan lenyap. Oh tiada ku gelisah Akan masa menjelang, berjalan berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal yang ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. biar musik saja, mari kita tundukkan kepala dalam hadirat Tuhan. Kami tidak tahu akan hari esok apa yang akan terjadi, tapi kami tahu Tuhan, satu terang bagi jiwa kami, Tuhan yang pegang tangan kami. Hari ini bawa setiap kami semua berbalik dan bertobat Tuhan. Kami mau datang merendahkan hati di hadapan Tuhan. Jangan biarkan kami menganggap semua ini biasa-biasa saja, tapi bahwa kami semua menyadari bahwa Tuhan sedang berbicara kepada umat manusia. Engkau berbicara kepada dunia ini dalam segala kesombongannya. Tuhan ampuni Bapa, ampuni Tuhan. Secara khusus kami juga berdoa buat bangsa kami. Tidak ada satupun yang bisa menghalangi ini Tuhan, kecuali tangan-Mu Bapa. Kami berdoa di masa-masa orang berdiam di rumah, biar ada mesbah-mesbah keluarga yang dibangun. Kembalikan hati anak-anak kepada orang tua, dan kembalikan hati suami-suami kepada Tuhan. Kami semua mau berbalik Tuhan. Bahkan kami berdoa buat gereja-gereja-Mu di mana saja. Jangan biarkan kami gagal fokus di dalam pelayanan kami. Kami lupa melihat ladang yang sudah menguning. Ada banyak hal yang harus kami lakukan untuk kepentingan kerajaan sorga. Ampuni Tuhan, ampuni Bapa. Mampukan Tuhan, berikan kepekaan bagi semua hamba-hamba-Mu di mana saja berada. Gereja menjadi barometer untuk sebuah bangsa.
Ampuni Tuhan kalau selama ini fokus kami berbeda dengan fokus kerajaan sorga. Kami mohon pengampunan atas setiap dosa-dosa keduniawian Tuhan. Bahwa kami mengejar kekudusan-Mu ya Bapa. Bahwa kami mengejar kebenaran-Mu ya Tuhan. Bawa gereja-Mu kembali kepada hati-Mu Tuhan. Kami memohon kepada Tuhan hari ini, selamatkan bangsa kami. Jangan ada kematian massal, tapi biar ada pertobatan massal di atas bangsa ini. Biar ada pertobatan massal Tuhan yang terjadi. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sungguh bersyukur untuk firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Debbie Basir. Atas pelayanannya kami mengucapkan terima kasih, Tuhan memberkati. Satu ayat firman Tuhan mengingatkan kita, menyimpulkan setiap firman Tuhan yang kita dengar sore hari ini yang berkata dari 2 Tawarikh 7 ayat 14, dan umatku yang namanya, yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Bapak Ibu Saudara yang berada di rumah, kita punya tugas untuk berdoa bagi bangsa kita. Karena doa saudara, ketika saudara berbalik dari jalan-jalan saudara yang salah, mencari wajah Tuhan dan merendahkan diri, Tuhan akan mendengar dari sorga, dan Tuhan akan memulihkan negeri kita. Mari kita menggunakan waktu ketika kita melakukan self-isolation di rumah masing-masing untuk berdiam diri di hadapan Tuhan. Berdoa, Tuhan memulihkan negeri kita, menyembuhkan saudara-saudara kita yang sakit, memberkati para dokter, jururawat, para rumah sakit yang melayani orang-orang yang terdampak COVID-19. Berdoa untuk pemerintahan, presiden, wakil presiden, kabinet menteri. Tuhan berikan hikmat. Demikian juga para gubernur, wali kota yang memimpin wilayah-wilayah, para bupati, Tuhan berikan hikmat di dalam mengendalikan daerah masing-masing. Dan saya percaya pasti Bapak Ibu Saudara juga dikuatkan di rumah ketika saudara membangun mesbah dan juga persekutuan dengan keluarga. Tuhan memberkati kita semua. Kita akan mengakhiri ibadah sore hari ini. Kita angkat satu pujian. Nanti kita akan memberikan persembahan ketika kita keluar, dan bagi jemaat Tuhan, Bapak Ibu Saudara di rumah bisa menyiapkan persembahan, menaruhnya di amplop dan membawanya pada bulan depan ketika kita beribadah di gereja. Kita akan menutup ibadah kita. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak diagungkan. Kau Allah yang besar,
Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak Tuhan. Mari kita buat tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Allah yang Besar, ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak ku agungkan. Kita beri kemuliaan buat Tuhan. Allah yang besar, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur untuk firman Tuhan yang kami dengar sore hari ini, yang menguatkan, meneguhkan kami, mengajak kami kembali berbalik ke jalan-jalan Tuhan, dan agar kami waspada dengan dunia ini, agar kami tidak menjadi sama dengan dunia. Tuhan, kami berdoa untuk jemaat Tuhan di rumah masing-masing yang saat ini sedang beribadah. Tuhan berkati para suami untuk menjadi imam yang benar dan baik di tengah-tengah keluarga. Berkati para istri, berkati anak-anak, berikan kesehatian di dalam beribadah. Dalam menghadapi masa-masa sukar, kami mau berlindung di balik kepak sayap Tuhan yang memelihara kami, yang menjadi benteng bagi kami, yang menjadi perisai bagi kami. Tuhan berkati di dalam segala usaha, pekerjaan, di dalam setiap pergumulan keluarga. Tuhan buka jalan, yang sakit Tuhan lawat, jamah sembuhkan, pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Apabila sebentar kami mengakhiri ibadah ini, berkat Tuhan tercurah atas setiap kami yang ada di rumah, atas rumah tangga kami, Amin. atas setiap pergumulan kami, bahkan bangsa kami Indonesia. Shalom Allah turun atas negeri kami Indonesia. Terima kasih Bapak, terima kasih. Jemaat yang dikasih Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu, arahkan hati pikiranmu, dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah dari Allah Bapa, kasih di dalam Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tetap berdoa, dan kita akan berjumpa lagi minggu depan di dalam live streaming ibadah tanggal 29 Maret. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Keep healthy. Tetap bersama dengan Tuhan, lakukan perkara besar. Bahwa serta dengan Allah kita lakukan perkara yang besar. Bahwa serta dengan Allah kita hadapi semua. Amin. Allah akan menginjak-injak segala musuh kita. Perkara besar terjadi bahwa serta dengan Allah. Bahwa serta dengan Allah kita lakukan perkara yang besar. Bahwa serta dengan Allah kita hadapi semua. Allah akan menginjak-injak segala musuh kita. Perkara besar terjadi bahwa serta dengan Allah. Sampai masa tuamu Aku Yesus tetap dia, dan sampai putih rambutmu aku menggendong kamu. Dia tetap melakukannya
dan mau menanggung kamu terus. Aku mau mengikut kamu dan menyelamatkan kamu. Sampai jumpa di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.